have a ball. Contoh etika dalam Grab. Etika dalam bisnis Grab, perusahaan layanan transportasi online, pengantaran makanan, dan keuangan digital. Jujur dalam bekerja dan tidak menipu, bertanggung jawab terhadap pelayanan, adil kepada sebuah mitra dan pengguna, memberi pelayanan yang sopan dan ramah, menjaga keselamatan dan patuh aturan. 6. Saling menghormati antar semua pihak. Transparansi dalam bisnis Grab. 1. Transparansi tarif. 2. Grab menampilkan biaya perjalanan secara jelas di aplikasi sebelum pengguna memesan sehingga penumpang tahu berapa yang harus dibayar. 3. Transparansi pendapatan mitra. 4. Mitra pengemudi bisa melihat pendapatan, potongan komisi, dan bonus secara terbuka di aplikasi Grab Driver. 5. Transparansi kebijakan. 6. Grab memberikan informasi yang jelas tentang aturan, insentif, dan perubahan kebijakan melalui notifikasi email resmi. 7. Transparansi penilaian. 8. Penumpang dapat memberi rating dan ulasan, dan pengemudi bisa melihat umpan balik untuk meningkatkan pelayanan. Terima kasih. Etika Grab. Yang satu, jujur profesional. Yang kedua, aman dan bersih. Yang ketiga, hormat pengguna dan mitra. Patuh. Yang keempat, patuh pada pengguna, regulasi dan Grab. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Pelajaran utama Grab, pelanggan adalah prioritas, keamanan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna menjadi fokus utama. Integritas dan etika bisnis penting, kejujuran, transparansi, dan kepatuhan hukum membangun kepercayaan. Inovasi dan adaptasi cepat, mengembang layanan digital, ride hailing, delivery, pembayaran sesuai kebutuhan pasar. Kolaborasi, inklusi, mitra kesuksesan platform tergantung pada pengemudi, merchant, dan partner lain. Tanggung jawab sosial dan keberlanjutan mendorong dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Tantangan Grab. Tantangan berarti sesuatu yang sulit atau menguji kemampuan, keterampilan, atau ketahanan seseorang. Dalam konteks yang berbeda, tantangan bisa diartikan: 1. Pribadi, misalnya mengatasi rasa takut, belajar hal baru, atau memperbaiki kebiasaan buruk. 2. Pekerjaan bisnis, contohnya mencapai target, menghadapi kompetisi, atau mengelola tim. Yang ketiga, teknologi akademik, menyelesaikan masalah kompleks, inovasi, atau penelitian sulit. Sosial lingkungan, misalnya membantu masyarakat menjaga lingkungan atau mengatasi krisis. Peluang Grab. Peluang adalah kesempatan atau kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan, hasil atau keberhasilan dalam suatu situasi. Beberapa konteks peluang. Yang pertama, ada bisnis atau karir. Misalnya ada peluang membuka usaha baru, promosi, pekerjaan, atau bekerja di perusahaan besar. Yang kedua, pendidikan atau pengembangan diri. Kesempatan mengikuti kursus, beasiswa, atau proyek yang meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, sosial atau hubungan, kesempatan membangun relasi, jaringan, atau kerjasama yang bermanfaat. Yang keempat, statistik atau matematika. Peluang diartikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa terjadi, misal peluang muncul angka 6 saat melempar dadu, yaitu 1/6. Dampak adalah akibat atau pengaruh yang timbul dari suatu peristiwa, tindakan, atau keputusan. Beberapa konteks dampak. Yang pertama, lingkungan. Contohnya, pembangunan jalan bisa memberi dampak positif, akses lebih mudah, atau negatif, kerusakan alam. Yang kedua, sosial. Tindakan seseorang bisa berdampak pada orang lain, misal keputusan pemerintah, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ekonomi atau bisnis. Peluncuran produk baru bisa berdampak pada keuntungan perusahaan dan persaingan pasar. Yang keempat, pribadi. Pilihan hidup atau kebiasaan sehari-hari bisa berdampak pada kesehatan, hubungan, atau karir.